Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari di awal pekan ini kita akan mengawali hari dengan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita, pengharapan kita terus dibangun, terus diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi setiap hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi kita, Tuhan juga yang menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan yang akan menolong kita sehingga kita mampu dapat mengerti dan lebih lagi tentunya menghidupi firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas rahmat dan anugerah Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa, bahkan segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semuanya dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama. Dikatakan ya, baik baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kita masih ingat lagu yang viral beberapa waktu yang lalu, ya, yang dulu biasa dinyanyikan di sekolah minggu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah ya. Itu lagu sekolah minggu zaman saya waktu masih kecil, itu sudah sering dinyanyikan. Dan berapa waktu yang lalu viral di media sosial lagu-lagu itu, bahkan yang menyanyikan bukan hanya ya orang-orang Kristen ya, karena lagunya memang menarik ya. Dan apa yang tersyair di situ tertulis itu memang benar adanya, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 ini, bahwa Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau Tuhan sudah sempurna, Dia tidak harus berubah. Ya, dalam kesempurnaannya inilah justru Dia menyatakan kemuliaan. Ya, tidak berubah. Kalau kita sebagai manusia, ya kita harus berubah dari waktu ke waktu semakin baik. Ya, mungkin ada kelemahan, mungkin ada kekurangan. Ya, itu manusia harus diubah. Oh, kemarin aku mengalami kesalahan ini, besok jangan terulang lagi. Kemarin aku gagal di ini, oh besok jangan gagal lagi. Ya, kita berubah, termasuk karakter kita terus semakin didewasakan. Ya, manusia hidup juga mengalami pertumbuhan, termasuk pertumbuhan rohaninya. Ya, kita semakin mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin mengerti akan isi hati dan kehendak Tuhan, semakin menjadi pelaku firman. Itulah kita. Harus berubah semakin baik. Ya, prinsipnya adalah hari kemarin, ya, hari ini dan esok, ada 3 masa. Ya, harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok targetnya lebih baik daripada hari ini. Artinya ada peningkatan di sana. Ya, ada perubahan positif semakin baik. Ya, kita harus berubah semakin baik dari waktu ke waktu. Tetapi Tuhan Yesus tidak perlu berubah lagi. Dia sempurna, Dia tidak berdosa. Ya, dulu Dia menyatakan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ya, dalam nama Yesus, ya, mujizat itu juga masih sama, masih bisa terjadi hingga hari ini. Tuhan Yesus dulu penuh kasih. Ya, terhadap orang-orang berdosa pun Dia mengasihi. Demikian juga hari ini. Kalau dulu Yesus
mendatangi orang berdosa, membawa orang berdosa untuk bertobat. Sekarang saudara dan saya harusnya pun demikian. Gereja harus terbuka terhadap orang-orang yang mau mencari Tuhan. Ya, sebab dunia ini butuh tuntunan dan juga pertolongan, dan Tuhan yang dulu sering melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan menyelamatkan orang-orang berdosa, sekarang gerejanya pun harus melakukan yang sama. Kita harus memandang Yesus yang tidak pernah berubah. Sungguh kasih Tuhan melalui gerejanya tidak berubah. Jadi harusnya kita memancarkan kasih seperti hanya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dulu Tuhan Yesus peduli, sekarang pun dia tetap peduli. Ya, dulu Tuhan Yesus mendengarkan setiap pergumulan orang. Ya, orang yang berseru-seru kepadanya, ditolongnya. Orang yang meminta pertolongan, ditolongnya. Orang yang membutuhkan sesuatu, dibantunya. Ya, karena kemahakuasaannya, banyak perkara ajaib terjadi dulu. Bagaimana sekarang? Ya, hari ini Tuhan Yesus yang sama dengan kuasanya yang sama masih juga berkuasa. Bahkan dikatakan sampai selama-lamanya tidak ada yang lain yang menggantikan. Sebab Yesus itulah satu-satunya. Dia yang mengerti akan hidup kita. Dia mengerti kehidupan manusia. Karena itu dia mau menolong setiap kita. Dulu Tuhan menolong banyak orang. Sekarang pun dia masih sama. Walaupun sudah tidak bersama-sama dalam wujud jasmani. Tetapi melalui kuasa rohnya dia tetap menyertai dan menuntun kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang tidak berubah, yang tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Dia berjanji akan membawa kita untuk bersama-sama nanti pada masanya dalam kemuliaan surga. Bagaimana dengan saudara dan saya sedang dalam pergumulan? Ya, zaman dulu orang datang pada Yesus menemukan jawaban. Tuhan Yesus tetap sama. Saat kau ada dalam pergumulan, entah sakit, penyakit, entah masalah pekerjaan, perekonomian, pasangan hidup, rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya, datang pada Yesus yang tidak berubah itu. Ya, maka Yesus yang dulu menolong orang dalam permasalahan yang terjadi, demikianlah Yesus yang sama. Dia akan menolong kita, menyelamatkan kita, memulihkan, menyembuhkan, dan juga mengubahkan hidup kita semakin baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah taruh iman dan pengharapanmu kepadanya. Jangan goyah karena keadaan, karena situasi, karena pergumulan, atau karena apapun. Sebab Tuhan Yesus yang dulu banyak melakukan perkara ajaib, Tuhan yang sama masih akan melakukannya untuk hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali diingatkan, kami punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang peduli, ya Tuhan yang selalu menolong. Demikianlah juga Engkau yang dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Engkau tetap penuh kasih, Engkau tetap penuh kuasa, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyelamatkan kami. Kalau dulu orang Engkau selamatkan, demikian juga kami saat ini. Kalau dulu orang bisa mengalami mujizat dalam nama-Mu, hari ini pun kami percaya ada kuasa dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berdoa, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu hari ini atas hidup kami dan segala aktivitas. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.